Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Manajemen Persediaan Bahan Baku pada Restoran Pizza. Baik, perkenalkan, nama saya Karina Septianti dengan NIM 64221643. Nama saya Muhammad Farjan dengan NIM 64221484. Perkenalkan, nama saya Dewi Melinda Salsabila dengan NIM 64221337. Perkenalkan, nama saya Prati Olia dengan NIM 64221560. Perkenalkan, saya Dea Windia dengan NIM 64221448. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Manajemen persediaan adalah proses untuk mengatur persediaan atau stok barang yang dimiliki oleh suatu pabrik, perusahaan atau organisasi untuk dimanfaatkan, digunakan atau didistribusikan. Dalam konteks ini, manajemen persediaan yang dapat memungkinkan perusahaan untuk menjaga aliran produksi yang konsisten, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menghindari biaya yang tidak diperlu. Selain itu, manajemen persediaan yang efektif juga berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Dengan memiliki persediaan yang full dan siap untuk dikirim, perusahaan dapat merespon permintaan pelanggan dengan lebih baik. Ini menciptakan pengalaman pelanggan yang positif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan membantu membangun hubungan jangka panjang yang kuat. Selanjutnya, dalam era bisnis yang semakin kompetitif dan fokus pada pelayanan pelanggan, manajemen persediaan yang baik dapat menjadi perbedaan antara menenangkan atau kehilangan pelanggan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang peran krusial manajemen persediaan dalam efisien operasional dan kepuasan pelanggan, kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana praktik-praktik ini dapat membentuk landasan kesuksesan bisnis modern. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 tujuan. Tujuan pertama adalah menghitung kuantitas pemesanan ekonomi order quantity atau EQ, untuk persediaan keju sebagai bahan baku utama di restoran pizza. Yang kedua, menentukan titik pemesanan ulang reorder point untuk persediaan keju. Yang ketiga, menghitung total biaya persediaan tahunan, total inventory cost yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan keju. Yang keempat, memberikan saran dan rekomendasi untuk mengelola persediaan bahan baku secara efektif dan efisien di restoran pizza. Selanjutnya ada metode penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat teoritis pada perspektif akademis. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan konsep mengenai penetapan persediaan bahan baku dan bahan penolong menggunakan metode economical order quantity atau EQ. Sekarang sudah masuk studi kasus. Sebuah restoran pizza membutuhkan salah satu bahan utama, yaitu keju. Diperkirakan permintaan keju adalah 1.600 kg per minggu. Biaya pemesanannya 500.000 per satu kali pesan, biaya penyimpanan 25% dari harga beli, dan harga belinya 12.000 per kilo. Persediaan pengamanannya 50 kg dan waktu pengirimannya 4 hari. Hitunglah berapa total biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan keju selama 1 tahun. Ya, langsung masuk penyelesaiannya. Ini diketahui C sama dengan cost sama dengan 12.000, I atau inventory carry charge sama dengan 12%, S atau setup sama dengan 500.000, L atau lead time sama dengan 4, D annual demand sama dengan 1.600 dikali 52. Langkah-langkah perhitungannya adalah: 1. Menghitung IOQ. Rumusnya itu 2 akar kuadrat buka kurung D atau demand dikali S atau setup tutup kurung dibagi H. 2. Yaitu menghitung biaya pesan. Rumusnya itu buka kurung D atau demand dibagi IOQ
dikali S atau setup. Yang ketiga ada menghitung biaya simpan, yaitu buka kurung IOP dibagi 2 dikali 1 dikali C. C itu adalah cost. Yang keempat ada menghitung biaya variabel, rumusnya itu D dibagi IOQ dikali S tutup kurung ditambah IOQ dibagi 2 dikali I dikali C. Oke, sekarang kita masuk ke hitungan IOQ, yaitu buka kurung Q itu ada kayak bintang lah, atau dikali itu kalau di matematika disebutnya itu, sama dengan kebutuhan minimal, yaitu IOQ sama dengan 2 akar kuadrat buka kurung D dikali S. D ini demand, S ini setup ya, dibagi H. Lanjut, IOQ sama dengan 2 akar kuadrat buka kurung 83.200 dikali 500.000 dibagi 25% dikali 12. IOQ sama dengan 83.000. Berapa ini? 1, 2, 3 83 miliar coy. Selanjutnya adalah untuk mencari biaya pesan. Cara untuk mencari biaya pesan itu dengan cara D dibagi EOQ dikali S, sama dengan 83.200 dibagi 5.266,24 dikali 500.000 sama dengan 7.899.374. Selanjutnya untuk mencari biaya simpan dengan cara EOQ dibagi 2 dikali H, dimana 5.266,24 dibagi 2 dikali 3.000 sama dengan 7.899.360. Selanjutnya untuk mencari biaya variabel dengan cara biaya pesan ditambah biaya simpan, sama dengan 7.899.374,13 ditambah 7.899.360 sama dengan 15.798.734,13. Kemudian untuk mencari biaya total, yaitu dengan cara biaya beli ditambah biaya variabel sama dengan 998.400.000 ditambah 15.798.734,13 sama dengan 1.014.198.734,13. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk menggandakan persediaan selama 1 tahun adalah 1.014.198.734,13. Untuk pemasangan ulang penggunaan per hari sama dengan 1.600 kg dikali 52 minggu dibagi 365 hari sama dengan 228 kg. Untuk titik pemasangan ulang sama dengan waktu pengiriman ditambah safety stock sama dengan 4 hari dikali 228 ditambah 50 sama dengan 912 ditambah 50 jadi 962 kg. Jadi apabila persediaan tinggal 962 kg, maka bagian pembelian sudah harus order ke supplier. Untuk pemesanan dalam 1 tahun, yaitu jumlah pemesanan setahun dibagi EOQ sama dengan 1.600 kg dikali 52 minggu dibagi 5.266,24 sama dengan 83.200 dibagi 5.266,24 sama dengan 16 kali. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu manajemen persediaan adalah aspek penting dalam operasi perusahaan, mempengaruhi biaya, efisiensi produk, dan kepuasan pelanggan. Dengan mempertimbangkan tujuan seperti mengantisipasi kenaikan harga bahan baku, menjaga ketersediaan barang, dan mengurangi resiko keterlambatan pasokan, perusahaan dapat mengelola persediaan dengan lebih efektif. Persediaan tidak hanya penting bagi perusahaan dagang, tetapi juga untuk perusahaan manufaktur dan jasa. Meskipun jenis persediaan yang dimiliki bisa bervariasi, dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, manajemen persediaan yang baik dapat menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.